Om, kalau bicara sama Om Farhan sebenarnya banyak banget cerita yang bisa disampaikan. Benar kata Kang Onal, jadi guru, jadi abang, jadi om, jadi mentor juga. Nah, terus kan sekarang dari radio banyak juga yang masih yang hidup dari radio nih Om. Ya, ya. Nah, ekonomi kreatif, kita tahu Kota Bandung sebagai kota kreatif yang menjadi barometer lah di Indonesia. Ya. Nah, terutama si dunia radio yang jadi sub ekonomi kreatif. Mau diapain tuh radio-radio di Bandung? Tunggu. Aku tuh kerjaannya, kalau lagi di jalan aku dengerin satu-satu nih. Adik-adikku siarannya bener nggak? Oh bagus, kalau bagus saya telepon. Bagus siaran lu, terus gitu. Butuh yang jelek banget siaran lu gitu. Udah ditelepon 3 kali masih jelek aja. Disamperin? Samperin. Saya samperin, duduk, ketok studionya. Apa Om? Siaran lu jelek banget. Gini caranya. Ayo ngomong gini. Ya gitu. Radio Ini di Bandung radio di Bandung akan dikemanain? Jumlahnya 50 Radio lebih loh. yang menggunakan digital. frekuensi free to air memang sekarang sedang terancam karena jumlah pendengarnya lagi turun. Maka kita mesti mengubah paradigma ya. Ada yang namanya itu istilah teknisnya konvergensi media, tapi tidak semudah itu. Maka yang paling gampang bisa dilakukan sekarang adalah studio radio harus berfungsi juga menjadi studio podcast. Nah, jualannya dari podcast. Mesti beda nih ininya apa namanya mindset bisnis modelnya. Tapi radio masih relevan nggak sih di era sekarang tuh? Sangat. Kenapa? Karena satu-satunya media yang punya ikatan emosional. Oke, nah bicara soal ikatan emosional kan ada Kang Farhan, Kang Onal, dan juga Mas Bayu. Boleh dong praktekin sebentar gitu kalau siaran radio gimana sih? Kita pengen dengar suaranya kalau siaran radio ya. Misalnya ini ada program malam Q&A, night show Q&A. Coba. Kita kasih pengantar bentar. Oke. Saya pernah siaran radio juga di Continental Bandung, tapi saya mau ceritakan tentang Ida Farida. Ida Arimurti kali. Ida Arimurti, sorry. Ida Arimurti. Ida. Ya lanjut. Dia sandiwara radio. Belum pernah ada orang yang termehek-mehek ke penyiar radio. Ya. Kalau TV nggak gitu, dia tuh sampai diceritain gimana orang bawa tumpeng ke, gimana orang nungguin di parkiran, gitu loh. Kalau TV nggak pernah gitu karena nyata kan, bener nggak Farhan? Betul. Radio itu orang bisa tergila-gila betul, bener nggak? Nah, Nah itu coba bikin kami coba tergila-gila. dipraktekkan. Kita mulai dari Kang Farhan, Mas Bayu, dan Kang Onal. Silakan Kang Farhan dulu. Selamat malam untuk seluruh pendengar. Malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa karena Q&A kita di 97,8 FM akan hadir dengan berbagai macam pertanyaan yang menyayat hati. Ada yang disayat, ada yang menyayat. Yang menyayat adalah... Ada cerita seorang ibu-ibu yang harus kehilangan anaknya karena sang anak lebih memilih pacarnya dibanding hidup dengan keluarganya. Sedih. Nah, Kebayang nggak? ini dia minta saran sebenarnya kita nih. Sambil nanya Bayu itu, Onalnya lagi nangis. Kenapa? Nangis dengar pertanyaan lu begitu menyayat hati. Kenapa bisa nangis? Ya karena pakai emosi. Nah ini bedanya orang punya emosi sama orang nggak punya otak. Iya kan? Lu ketawa. Jadi buat pendengar dimanapun kamu berada, kalau misalnya mau bertanya kepada kami silahkan. Yang bisa kami jawab akan kami jawab. Yang nggak bisa kami jawab silahkan tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Ada penelpon, ada penelpon. Dengan siapa? Ya dengan siapa Tolong nih? saya dulu pengagum sama Farhan. Saya mengikuti acaranya Lepas Malam. Oh, Itu acara yang sangat dipuja-puja. Oh, iya, bagus. Bahkan seorang senior mengatakan kepada saya, Farhan sekarang sudah lupa daratan, Farhan sudah sombong sekali. Tolong tanyakan benar nggak? Waktu itu terus dia bikin siaran-siaran lagi, nggak pernah ada yang menyambai Lepas Malam. Oh, nggak berhasil. Aku pikir Om Ronald dia sudah gagal. Ternyata dia naik lagi. Terus menjadi anggota DPR. Terus sekarang jadi wali kota. Tolong tanyakan. Bagaimana dia bisa membolak-balik kehidupannya. Wih. Oh iya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Siapa namanya tadi? Siapa? Aku Ida Farida. Ida Farida. Terima kasih Kakak Ida. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Bye. Ya. Bayu, Yom. ada yang telepon tadi. Tadi ada. Harusnya tutup aja. Lah, kenapa? Namanya Ida Farida. Tapi suaranya Sujowote. Oke, terima kasih. Gimana? Jawab dulu singkat, Kang Farhan. Dibolak-balik ya. bener Dulu juga sih. itu memang kita tampil sebagai sosok yang sangat ingin menonjol untuk diri sendiri. Jadi saya tuh baru sadar yang namanya talk show dengan nama itu menjadi sangat kuat karena yang jadi bahan jualan itu bidang tamu. Nah yang jualan yang dapat nama. Sehingga misalnya gitu, Sujowo Tejo itu marah-marah sama presiden. Di mana? Di acaranya Farhan.
Lah yang dapat nama Farhannya, bukan Sujowo Tejonya. Makanya kalau kita lihat sekarang para pembawa acara yang menggunakan nama itu, semuanya itu adalah menjadi hero. Deddy Corbuzier menjadi hero dari perempuan yang dirudak, diperkosa gitu misalnya. Terus siapa? Denny Sumargo menjadi pahlawan karena berani mengkonfrontasi Farhad Abbas gitu. Itu memang bagian dari bagaimana perkembangan seorang sosok pembawa acara ini menjadi sentral dari acara tersebut. Bahwa lama-lama Farhan sudah tidak semenonjol dulu lagi karena sekarang Farhan lebih mementingkan rakyat. Udah puas ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.